Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, kalau Tuan pergi ke Padang berjumpa dengan sahabat orang Batak, isi ceramah saya jadi hilang karena melihat kue kotak. Saya duduk di sini bukan karena saya pintar, bukan karena saya cerdas. Banyak orang cerdas, banyak orang pintar, banyak orang hebat. Tapi karena ada doa orang-orang soleh. Jadi yang sepantasnya, selayaknya Ustadz Somad itu Ustadz, bukan Ustadz, supirnya Ustadz. Saya sudah lama jalan sama Ustadz Ani Boni. Sampai ke Lombok kami jalan bersama. Tapi cerita tadi baru di sini beliau sampai. Saya diundang ke masjid, nama masjidnya di Kabupaten Rokan Hulu di Riau. Lalu kemudian sampai di masjid itu hujan. Saya nyetir bawa mobil. Lalu kemudian sampai di halaman masjid, datang pengurus masjid bawa payung. Ketok pintu, kaca saya buka. Dia nanya, Ustadznya mana? Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak raja memakai katun. Katun dibeli di Sidodadi. Saya tidak lagi berpantun, sudah dihabiskan Prof. Setiabudi. Jadi dalam tradisi berpantun memang mesti dijawab, walaupun sekali aja. Yang sama-sama kita hormati guru kita semua, Sayyidi Al-Habib Ja'far Al-Jufri. Di sebelah beliau, di sebelah saya, Ustadz Salim Al-Jogjawi. Disusul dengan Ustadz Hero As-Surbawi, Surabaya. Dilanjutkan dengan Ustadz Hani Al-Sundawi. Jadi zaman dulu memang kalau sudah disebut nama, itu sekaligus nama kota asal, dan indahnya dengan Ustadz Salim langsung dijelaskan dengan penjelasan yang sulit untuk diulang dua kali. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi terbit matahari, yang pertama kita mintakan, kita nggak minta kaya, kita nggak minta punya jabatan, kita nggak minta S1, S2, S3, yang kita minta begitu keluar dari toilet kamar mandi, asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Minta jadi orang yang soleh. Lalu kemudian setelah itu kita pun masuk ke dalam masjid, sholat sunat tahiyatul masjid. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Korelasi antara doa selesai wudhu dengan doa dalam sholat. Keselamatan untuk Nabi Muhammad SAW, wassalamu alaina, keselamatan untuk kami semua, wa ala ibadillahis salihin. Tanpa menyebut nama Abdul Somad, tanpa menyebut nama Ustadz Salim, insya Allah kalau soleh maka masuk dalam doa itu. Maka sesungguhnya walaupun saya pertama kali kemari, tapi Bapak Ibu sudah lama mendoakan saya, bukan di luar sholat, di dalam sholat. Syaratnya satu, mesti soleh, bukan somat. Lalu kemudian selesai sholat kita pun berdoa. Doa tentu saja pakai ring satu, Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ayah ibu. Ring dua, istri. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ring tiga, anak. Rabbi habli minas sholihin. Selesai wudhu minta soleh, dalam sholat minta untuk orang soleh, untuk anak minta dijadikan supaya anak yang soleh. Dan ketika membaca Al-Fatihah 17 kali, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berikanlah jalan yang lurus yang pernah kau berikan kepada mereka. Mereka itu sopo?
Ada 4 orang. Minan nabiyyin, was-siddiqin, was-syuhada, was-salihin. Jalan yang pernah kau berikan kepada 4 golongan. Pertama, nabiyyin. Kedua, siddiqin. Ketiga, syuhada. Yang keempat, salihin. Kita bukan nabiyyin. Kita bukan nabi-nabi. Karena nabi sudah tutup. Katanya ada nabi susulan. Gak ada. Nabi udah selesai. Yang kedua, kita bukan siddiqin. Abu Bakar siddiq, tinggi. Wa ummuhu siddiqah, Maryam. Kita jauh dari itu. Yang ketiga, syuhada. Bukan main teriakannya. Syuhada. Begitu Belanda datang, pipis. Kita jauh. Walaupun kita ingin. Siapa yang tidak berniat mati syahid, ada kemunafikan dalam hatinya. Mudah-mudahan kita diberikan Allah SWT kekuatan. Tapi paling tidak andai tidak syuhada, tidak siddiqin, tidak nabiyin, yang keempat jangan sampai lepas, minas salihin. Makanya nabi-nabi itu padahal sudah nabi, tapi tetap meminta kepada Allah, wa alhiqna bis salihin. Satukan kami bersama orang-orang soleh. Saya tidak merasa diri saya soleh. Kalau Habib saja keturunan Rasulullah, tapi bahasanya ingin menjadi anjingnya Ashabul Kahfi. Padahal Habib keturunan Nabi. Lalu Abdul Somad yang jauh dari keturunan, saya keturunan Nabi juga, Nabi Adam. Lalu Abdul Somad ini apa? Jadi bahasa Habib Ja'far itu dia buat bawah. Jadi saya untuk turun lagi susah. Terbawah dia buat. Saya ingin anjing. Jadi saya kalau di bawah itu, di bawah bahasanya Habib Ja'far jadi apa? Jadi debu yang menempel di upilnya anjing Ashabul Kahfi. Kita ini nggak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dibayangkan. Jangan dibayangkan. Ada orang beribadah selama 700 tahun, dimasukkan Allah ke dalam surga. Sampai di dalam surga lalu tercetus di dalam hatinya, aku masuk surga ini karena ibadah yang 700 tahun. Allah tahu apa yang berbisik di dalam hati. Lalu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Tuhan pergi ke Padang berjumpa dengan sahabat orang Batak, isi ceramah saya jadi hilang karena melihat kue kotak. Saya ini masuk surga karena amal saya yang 700. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tolong timbang satu bola matanya dengan amalnya yang 700. Ternyata lebih berat nikmat satu bola mata dibanding amal yang 700 tahun. Jadi kalau amal Bani Israel 700 tahun tidak dapat menebus satu nikmat bola mata, bagaimana dengan amal kita yang 63 tahun, potong akil balik tinggal 50, potong tidur 8 jam sepertiga tinggal 20, potong lagi masa kerja 8 jam tinggal 10 tahun, potong update status, potong sibuk berselancar di Google, di YouTube. Untung masih ada yang menyelamatkan. Channel Ustadz Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita ini masuk karena doa orang-orang soleh. Saya tidak soleh, tapi saya didudukkan di tengah-tengah orang soleh. Saya terus terang kalau tablik akbar di setengah stadion, lapangan sepak bola, saya berdiri tegak gagah perkasa. Tapi kalau bersama mereka ini, apa kata protokol? Berikut ini kita mulai dari ustadz yang paling muda. Duduk di kursi, kanan kiri muda-muda. Judul ceramahnya tausiah dari Ustadz Jompo.
Judul tausiah kita subuh ini adalah ojo leren dadi wong soleh. Jangan pernah berhenti jadi orang soleh. Walaupun kita tidak soleh, menyatu, mendekat dengan orang soleh. Orang soleh itu kalau masuk surga dia nggak mau sendirian. Ustaz Salim kalau masuk surga pasti dia cari mana bonek orang, mana saudara saya Ustadz Hani Boni, mana Habib Ja'far. Habib Ja'far jelas pasti Rasulullah SAW nyari cucu-cucunya duluan. Mana ikut putu-putuku, kata Nabi. Akhirnya Habib Ja'far masuk. Tapi Habib Ja'far kan pasti dia ngomong ke Rasulullah SAW. Tentu yang dekat dulu, sesama tinggal di Jogja. Setelah Jogja tentu aja yang dekat dari Jogja Surabaya, habis itu Bandung. Tapi Pekanbaru masa enggak dia ingat? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita mengapa selalu mendekat dengan orang soleh. Makanya saya kalau ketemu dengan jamaah, kalau dulu ketemu jamaah salaman, sekarang ketemu sama jamaah keluar handphone dia foto. Kan meninggal nggak bawa foto Pak Ustadz. Memang meninggal nggak bawa foto. Tapi biasanya kalau ada orang meninggal pasti update foto. Di-upload di Instagram. Jadi kalau foto dengan Ustadz Somad, saya husnuzon. Setelah foto dengan saya, kalau dapat berita saya mati, pasti dia upload, dia kasih lingkar. Baru foto kemarin. Sudah meninggal hari ini. Dan jamaah semuanya mendoakan. Boleh jadi kita masuk surga itu karena doa orang soleh. Saya duduk di sini bukan karena saya pintar, bukan karena saya cerdas. Banyak orang cerdas, banyak orang pintar, banyak orang hebat. Tapi karena ada doa orang-orang soleh. Jadi yang sepantasnya, selayaknya Ustadz Somad itu Ustadz, bukan Ustadz, supirnya Ustadz. Saya sudah lama jalan sama Ustadz Hani Boni. Sampai ke Lombok kami jalan bersama. Tapi cerita tadi baru di sini beliau sampai. Saya diundang ke masjid, nama masjidnya di Kabupaten Rokan Hulu di Riau. Lalu kemudian sampai di masjid itu hujan. Saya nyetir bawa mobil. Lalu kemudian sampai di halaman masjid, datang pengurus masjid bawa payung. Ketok pintu, kaca saya buka. Dia nanya, Ustadznya mana? Lalu kemudian saya khutbah di Masjid Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad di Riau. Di sana jadwal hari Jumat jam 12.30. Pulang dari kampus, saya masih ngajar di UIN waktu itu, jam 12 saya sudah duduk persis di depan mimbar. Jam 12.20 pengurus masjid mengumumkan infak masjid hari ini. Adapun yang bertindak sebagai khotib pada Jumat ini adalah Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA, dosen UIN Suska Fakultas Usuluddin. Karena beliau belum juga hadir, lalu kemudian khotib pun naik ke atas, pengurus naik ke atas, assalamualaikum, lalu kemudian muazin. Saya dari jam 12 duduk di situ. Selesai salat Jumat, saya pulang, dia pun nelpon, Ustadz kok nggak datang? Ini kan jadwal Ustadz. Saya bilang, saya di depan mimbar itu tadi. Akan datang, antum kalau mau nanya khotib, panggil dulu. Kepada Ustadz Fulan, panggil 3 kali. Kalau dia nggak datang, itu berarti dia nggak ada. Saya ada, tapi kamu nggak manggil tadi. Jadi masalah Allah ingin mengenalkan kita yang sebelumnya panitia aja nggak kenal. Allah ingin memperkenalkan kita kepada hamba-hambanya yang lain. Itu mungkin ada dulu kakek kita, mbah kita, ayah kita, ibu kita, orang-orang soleh. Ibu saya amat sangat suka kepada orang soleh. Makanya dulu kalau ada tamu,
Ada ustadz, ada kiai, itu pasti diundang makan ke rumah. Saya pun dibawa, dimintakan doa, diusapkan kepala, dibacakan sholawat. Saya yakin kami bisa duduk bersama orang. Duduk dengan Ustadz Salim ini bukan mudah. Ustadz muda, ganteng, yang ceramahnya sampai ke Eropa. Itu ungkapan sakit hati saya karena nggak bisa masuk Eropa sampai sekarang. Mau ke Eropa, Singapura aja susah. Bisa berduduk hari ini bersama. Jadi ibu, anak-anak itu bawakan ketemu dengan orang-orang soleh. Mintakan selalu, Rabbi habli minas solihin. Tapi doa Rabbi habli minas solihin itu kabulnya 86 tahun umur Nabi Ibrahim. Baru dapat Ismail. Itu pun setelah buka cabang. Bayangkan, Nabi Musa alaihissalam soleh. Berdoanya 40 tahun. Baru dapat jalan keluar di lembah Tih. Nabi Muhammad SAW diejek orang kafir musyrik. Diejek oleh orang Yahudi karena sholatnya menghadap ke Palestina. Sedangkan Ka'bah di sana. Lihat tuh Muhammad SAW ngadapnya ke Baitul Maqdis 17 bulan sampai 18 bulan sampai wajahnya menghadap ke langit. Indahnya Masjid At-Taqwa, memang betul-betul langit. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami sudah melihat wajahmu menghadap ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Hari ini kuhadapkan wajahmu ke arah kiblat yang kau inginkan. Turunlah ayat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nabi Muhammad berdoa 18 bulan. Nabi Musa berdoa 40 tahun. Nabi Ibrahim berdoa 86 tahun. Mereka ini soleh semua. Tiba-tiba ada jamaah datang komplainnya ke Ustadz Somad. Ustadz, saya sudah berhijrah, sudah doa nggak diterima Allah. Doanya kapan? Pagi tadi. Siapa kita? Kita ini hanya orang yang berusaha duduk dengan orang-orang soleh, beramal dengan amal orang soleh, minta pendapat dan nasihatnya orang soleh, berharap mudah-mudahan nanti bisa bersama-sama dengan orang soleh. Doakan supaya Ustadz Somad, anak keturunan Ustadz Somad sampai hari kiamat, supaya semuanya jadi soleh-soleh semua. Begitu saya bilang soleh, bapak-bapaknya bilang amin, ibu-ibunya bilang amin. Ada satu ibu yang diam aja. Pas ditanya, kamu kok enggak bilang amin? Aku wis into. Saya sudah dapat, kata dia. Kenapa? Nama suaminya Pak Soleh. Masya Allah, tabarakallah. Apalah arti sebuah nama? Itu ungkapan dari Shakespeare, dari Inggris. Apa kata dia? What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Tapi dalam Islam nama itu adalah doa. Karena kita ingin. Nama saya ketika lahir, ibu saya, dulu orang tua itu kalau ngasih nama anak, nanya ke kiai, nanya ke orang tua. Enggak pandai-pandai sendiri. Beda sama sekarang. Sesuka hatinya saja. Pakai ilmu cocokologi. Gabungkan nama suami, nama istri. Nama suami Sulaiman, nama istri Toibah, nama anak Letoy. Mohon maaf, jangan kesini. Datanglah ke mbah saya. Ini anak yang pertama. Saya anak pertama. Cocoknya dikasih nama siapa ya? Dikasihlah nama untuk ngambil syafaat Rasulullah dan kebaikan. Dikasih nama Muhammad Solah. Solah itu asal kata soleh. Solah artinya baik. Orangnya soleh. Muhammad Solah. Tapi di negeri Melayu, Solah itu nama ikan. Ikan solah. Ikan selar itu disebut ikan solah. Kata mak saya nggak paham bahasa Arab. Masa nama anak saya namanya ikan? Ganti nama yang kedua. Gantilah nama, dikasih Abdus Somad. Memang selalu disebut di tahlilan. Qul huwallahu ahad, Allahu somad.
Kata kakek yang satu lagi namanya kakek Abdul Latif, ini Abdul Somad robah lagi. Kenapa? Karena keturunan kita yang namanya Abdul Somad ini dua. Yang pertama, Abdul Somad pergi ke Kedah Malaysia, nggak pulang-pulang. Yang kedua, Abdul Somad anak saya meninggal. Saya khawatir yang ketiga ini nanti bermasalah. Betul, ini Ustadz Abdul Somad masalah sampai sekarang. Di beberapa tempat nggak dapat izin. Nama itu doa yang baik-baik, Masya Allah. Makanya nama ustadz-ustadz kita ini luar biasa. Ada yang pahlawan, hero. Ada yang hatinya bersih, Ustadz Salim, Ustadz Hani Boni, Masya Allah, Tabarakallah. Makanya anak-anak kita ini semuanya berawal dari namanya baik. Bapaknya baik. Kenapa bapaknya baik? Abdullah, hamba Allah. Ibunya baik, perempuan yang menjaga kehormatan dirinya. Aminah. Kalau bapaknya hamba Allah, ibunya Aminah, insya Allah anaknya terpuji di langit, terpuji di bumi. Ahmad di langit, Muhammad di bumi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan gara-gara ini ibu komplain, pantasan anak kita nggak terpuji di bumi karena kamu bukan Abdullah. Nanti bapaknya juga balas, dan kamu bukan Aminah. Kamu Abdus Syaiton. Tidak ada yang menghambakan diri kepada harta, tidak ada yang menghambakan diri kepada jabatan dan kuasa. Kita ini semuanya adalah Abdullah. Menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syarat menjadi soleh itu minimal 3. Ustadz lain nanti mengatakan syarat soleh ada 5. Berarti ilmu dia lebih dari saya. Kalau ada ustadz yang ceramah syarat soleh cuma 2. Berarti waktunya lebih pendek dari saya. Syarat soleh minimal 3. Ini namanya syarat minimalis. Yang pertama, akidahnya mesti benar, la ilaha illallah. Walaupun orangnya sopan, orangnya baik, orangnya santun, kalau dia tidak la ilaha illallah, tidak Muhammadur Rasulullah, maka dalam Islam fala yuqbala minhu, maka dia tidak diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, amalnya di akhirat menjadi sia-sia dan dia termasuk orang yang rugi. Jadi soleh syarat yang pertama mutlak tidak terbantahkan. Akidahnya mesti la ilaha illallah Muhammadur. Orang nggak mau masuk Islam ini bukan salah Islamnya. Islam itu produknya bagus, bintang iklannya nggak menarik. Saya kan banyak minta endorse. Cobalah Bapak Ibu lihat Instagram Ustadz Abdul Somad itu. Isinya endorse gula merah, endorse tepung terigu, endorse roti, endorse macam-macam, endorse pondok pesantren. Alhamdulillah saya mau. Cuman satu endorse yang saya tolak. Endorse susu penggemuk badan. Enggak mau. Ustadz tolong endorse nih susu kedelai, kalau diminum insya Allah badan gemuk. Siapa yang percaya? Ustadz sering puasa sunatnya? Enggak. Ustadz jaga makanannya? Enggak. Terus kok Ustadz kurus? Dokter ada. Jamaah kita kan banyak yang soleh-soleh. Dokter baik. Ustadz kalau mau badannya stabil, tolong Ustadz minum susu kental manis. Pagi segelas, siang segelas, malam segelas. Saya beli 90 saset. Sebulan diminum. Nimbang enggak nambah. Telepon, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Sarannya sudah dilaksanakan sebulan kok nggak nambah? Berarti itu udah takdir Ustaz. Terima aja takdir Allah. Saya cuma mau ngasih tahu, walaupun kurus saya sehat. Tidak kurang satu apapun insya Allah. Badan sehat walafiat. Dan bagi bapak ibu yang kebetulan lebih berat badannya, nggak usah risau omongan orang. Hidup ini simple. Yang berat itu mikirin omongan orang. Kita kurus, dia bilang nggak makan. Kita gemuk, pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Kan pusing kita.
Jadi kalau ada kebetulan yang timbangannya lebih, ada yang ngejek, yang bully, nggak usah marah. Bacakan aja ayat. Fa amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang beratnya, timbangannya berat, itulah orang yang diridhai Allah. Yang penting soleh, bisa beramal ibadah. Punya badan sehat dipakai untuk beribadah mendekatkan diri pada Allah. Punya kekuasaan dipakai untuk menolong agama Allah. Punya harta dipakai untuk bangun masjid. Semua orang-orang yang hebat. Ada sahabat Nabi namanya Amr bin As. Setelah Islam berkembang sampai ke Afrika Utara, dialah yang pertama kali membawa Islam ke Afrika Utara. Negeri itu namanya Fustat, berubah menjadi Misr. Kita menyebutnya Mesir. Ibu kotanya Al-Qahirah. Orang barat menyebutnya Kairo. Masjid tertua, Masjid Amr bin As. Kalau 17 Ramadan mau sholat tarawih di sana, datangnya jam 5 sore, jam 4 sore, bahkan ada yang zuhur sudah standby, duduk untuk mau sholat tarawih bersama Syekh Muhammad Jibril, menantunya Syekh Abdul Sabur Syahin di Masjid Amr bin As, Mesir. Panjang umur, sehat badan, habis umroh kita mampir ke Masjid Amr bin As. Dalam kurung, ongkos tanggung masing-masing. Setiap mereka sampai ke satu daerah, yang mereka bangun pertama masjid. Dan Imam Syafi'i 200 tahun setelah Amr bin As, meninggal tahun 204, ngajarnya di Masjid Amr bin As itu. Lalu kemudian ada seorang panglima perang namanya Jauhar Siqilli. Siqilli diambil dari kota Sisilia. Mursi dari Mursia. Imam Abul Abbas Al-Mursi, gurunya penulis kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, dari Mursi. Mursi adalah Mursia, Andalusia. Kalau saya sebut ke mahasiswa, adik-adik, saya bilang Andalusia, banyak nggak tahu. Tapi pas saya sebut Real Madrid, Barcelona, paham. Jadi memang pakai bahasa anak-anak muda. Makanya sekarang dakwah untuk anak muda itu mesti ustadznya muda juga. Walaupun nggak muda, dudukkan aja dekat anak muda. Insya Allah kelihatan muda. Pas keluar dari masjid, tua lagi. Itu hebatnya Nabi Yusuf itu begitu. Nabi Yusuf itu, siapa aja yang duduk dekat Nabi Yusuf, walaupun nggak ganteng, ikut jadi ganteng. Orang tua duduk dekat Nabi Yusuf, ikut kelihatan muda. Beda dengan artis sekarang. Orang tua duduk dekat dia, makin tua. Orang yang kurang ganteng duduk dekat dia, makin kacau. Orang soleh itu berpengaruh terhadap lingkungan keseharian dan sekelilingnya. Dari mulai bentuk fisik, zahir, sampai batinnya. Jadi mereka ingin membangun masjid supaya apa? Supaya kesolehan itu menebar sekeliling. Makanya sultan-sultan dulu membangun masjid. Setiap ada kesultanan, pasti ada masjid di sampingnya. Karena mereka ingin dapat dua-duanya. Rabbana atina fid dunya, istana kesultanan, wa fil akhirati hasanah. Setelah Indonesia merdeka, apa yang pertama kali dibangun oleh Bung Karno? Masjid Kemerdekaan, Istiqlal. Asia Tenggara, masjid terbesar. Hebat. Hari ini saja orang bangun masjid susah. Zaman Bung Karno bisa membangun masjid sebesar itu. Rezim berganti, musim berubah. Tumbang orde lama, muncul orde baru. Apa yang dikenang orang sampai hari? Nih, Masjid Muslim Pancasila. Ada tanda tangannya di sebelah. Tumbang rezim orde baru, muncul. Yang dikenang orang adalah masjid. Jangan mati sebelum bangun masjid. Amin. Ustadz Salim sedang membangun Masjid Hajjah Maryam, Siti Maryam, di pesantren Merapi Merbabu. Saya sudah siapkan jaket, karena katanya nanti di sana dingin. Sudah 2 hari jaket itu terkurung dalam koper. Nanti sore baru dipakai. Masya Allah, tabarakallah. Saya tidak ikut bangun masjid, tapi biasanya tanda tangannya disertakan.
Berapa kali pembangunan renovasi masjid. Berikut ini penandatanganan prasasti. Bangunnya nggak ikut, bebaskan tanahnya nggak ikut, beli semennya nggak ikut, pas tanda tangan ikut. Apa yang Ustaz rasakan? Malu dalam hati. Malu, tapi mau ngapain lagi? Memang udah diminta, ya pede aja. Khawatirnya nanti pas mau masuk surga, apa kata malaikat? Berikut ini masuk surga Abdul Somad secara seremonial. Saya berharap saya masuk surga karena doa orang-orang soleh ini semuanya, insya Allah. Lalu kemudian masjid yang sudah cantik indah ini rupanya ada rumah Quran Ustadz, tapi masih di lingkungan perumahan kita. Kita maunya rumah Quran itu di samping, masjidnya jadi cantik dan megah, dan sekeliling ini rumah Quran, sehingga anak-anak kita ini ke depan menjadi anak-anak yang soleh akidahnya, terjaga dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapaknya soleh sudah, ibunya tidak diragukan lagi. Inilah ibu-ibu yang solihah. Kenapa solihah? Nggak dapat tempat duduk dalam masjid, rela di luar. Nggak bisa ngelihat Ustadz Abdul Somad, dia tetap datang hadir. Itu cara membahagiakan orang yang nggak bisa masuk masjid. Rela mereka berada di luar bersama dengan kita. Masya Allah, tabarakallah. Jadi memang yang pertama ini dijadikan standar kesolehan. Soleh bukan karena harta. Karena kalau solehnya karena harta, nanti hartanya nggak ada, dia nggak soleh lagi. Soleh bukan karena kuasa. Berkuasa soleh, ketika tidak ada kuasa, dia tidak soleh lagi. Soleh bukan karena rupa. Karena rupa pasti akan berubah, zaman berganti, musim berubah, wajah pun ikut berubah. Itu siapa ya? Kayak kenal. Itu teman kita SD dulu. Loh, kok dia lebih tua dari usianya ya? Usia selalu berubah, berganti. Saya ketemu dengan teman-teman, kawan-kawan satu sekolah tahun 2020. 20 tahun nggak ketemu. Pertanyaannya, anak kamu berapa? Anak berapa? Ada juga yang mulai agak iseng, istri berapa? 30 tahun nggak ketemu, pertanyaan mesti berganti. Sakit apa? Aku diabetes meletus. Kamu jantung koroner. Kamu kelihatannya sehat, kakiku asam urat. 40 tahun nggak ketemu, mulai pertanyaan berubah. Tunjukkan aku di mana kuburnya. 40 tahun nggak ketemu, pertanyaan tidak lagi kuat, nyaris tak terdengar ke telinga. Sudah pakai pempes merek apa? Mendengar ceramah Ustaz Abdul Somad, kuncinya satu, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah tersinggung, pulang, ninggal. Saya tidak pernah menyindir siapapun. Saya sedang bercerita tentang kita dan masa depan kita. Bagaimana kita ke depan, bagaimana kita akan datang. Kalau tidak kita jaga kesolehan ini. Jadi kalau hari ini kita sholat subuh berjamaah, bersama dengan para asatis, membangun masjid, mengabadikan rumah Quran, itu kita ingin supaya kesolehan ini tetap terjaga di Yogyakarta sampai hari kiamat tiba, insya Allah. Karena kalau kita saja soleh di rumah, rumah kita akan dijual. Tanahnya akan dibagi-bagikan ke ahli waris. Anaknya nggak begitu dahsyat, menantunya. Lalu kemudian bagaimana supaya pendidikan anak kita ini terjamin? Kalau masjid ini ada, jangan bangga dulu dengan masjid yang besar. Bukankah masjid di Andalusia besar, megah, mewah, cantik, indah, Alhambra, Cordova? Tapi hari ini apa jadinya? 700 tahun Islam berkuasa di Eropa. Tapi sampai hari ini masjid tinggal kenangan, museum, forbidden for praying, dilarang sholat. Gak bisa sholat. Datang satu anak muda, memang anak muda ini luar biasa. Begitu sampai di dalam, dia lihat gak boleh sholat, dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang polisi mau nangkap. Gak boleh azan di sini sholat. Kan dia gak boleh sholat, azan kan gak apa-apa. Ngapain kamu azan di sini? Batu-batu ini rindu mendengarkan suara Allahu Akbar. Sudah 800 tahun mereka tidak mendengar Allahu Akbar. Tapi janji dari Bernard Lewis, orang Yahudi. Kata Bernard Lewis,
tidak sampai 50 tahun lagi azan akan berkumandang di seluruh Eropa. Saya baca tulisan itu di perpustakaan Darul Hadis Al-Hasaniyah Maroko waktu kuliah dulu. Yang nulis bukan orang Islam, bukan orang kita, bukan orang Arab. Orang Yahudi mengatakan bahwa azan akan tetap berkumandang. Orang-orang soleh, mudah-mudahan salah satu yang mengumandangkan azan di Eropa itu adalah anak kita. Kalau ada anak masjid apal Quran dapat beasiswa ke Al-Azhar, biasa. Beasiswa ke Makkah Ummul Qura, biasa. Beasiswa ke Jamiah Islamiyah Madinah, biasa. Tapi anak kita akan dapat beasiswa ke Harvard University, ke McGill University, ke Sorbonne Paris University. Kenapa? Karena otaknya boleh Paris, tapi jantungnya berdegup berdetak tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kesolehan-kesolehan ini yang akan membuat dunia ini menjadi baik. Soleh yang pertama, akidahnya la ilaha illallah. Yang kedua, ibadah. Karena banyak juga ketika ditanya, Tuhanmu siapa? Allah. Salat subuh jam 8. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Ustaz Somad. Sejak anak saya sering dengar pengajian Ustaz sekarang sholat duhanya itu Masya Allah. Pakai kunut. Ustaz kan biasa jawab pertanyaan pakai mazhab-mazhab ya. Mazhab Hanafi paling tua, mazhab Maliki nomor 2, mazhab Syafi'i nomor 3, mazhab Ambali paling kecil. Mohon maaf ya Pak Ustaz, itu kalau sholat duha pakai kunut itu mazhab apa ya Pak Ustaz? Mazhab telat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya mesti benar mengikut tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambil amalkan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarangnya tinggalkan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Perintahnya kuat, wajib. Perintahnya enggak kuat, sunat. Larangannya kuat, haram. Larangannya kurang kuat, makruh. Enggak disuruh, enggak dilarang, mubah. 5 hukum ini jangan diotak-atik. Jangan yang sunat dinaikkan ke wajib, yang makruh dinaikkan ke haram. Jamaahnya sesak napas. Terlalu berat. Maka kita tinggal mengikuti saja apa kata para alim, apa kata para ulama. Yang selamat itu enak. Tapi beragama, sholat, ibadah, puasa, zakat, ini banyak sekali khilafiyah-khilafiyahnya Pak Ustadz. Enaknya itu ngikut ulama. Enaknya itu jadi makmum. Tinggal ikut imam aja. Ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imammu itu diangkat untuk diikuti. Saya kalau di masjid dekat rumah saya jadi imam, saya bismillah, saya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya habis i'tidal rakaat kedua, saya baca doa kunut. Allahumma hdina fi man hadait. Tapi ketika saya jadi makmum, manut ngikut. Gak boleh ngelawan. Kalau makmum ngelawan, itu namanya makmum oposisi. Selama masih ahlus sunnah wal jamaah. Ustadz kalau sholat subuh katanya bismillahnya jahar. Iya. Apa itu? Mazhab Syafi'i. Terus habis i'tidal itu Ustadz baca kunut. Betul. Apa itu? Mazhab Syafi'i. Terus kalau bismillahnya sir Pak Ustadz. Itu mazhab Hanafi atau Hambali. Dalam hal ini Hanafi dan Hambali sepakat. Bismillahnya sir. Bismillah. Kalau Maliki nggak ada basmalah sama sekali. Karena Al-Fatihah itu ayat satunya Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Saya bingung Pak Ustadz. Makanya jadi makmum. Tinggal ngikut imam, enak, selamat. Jangan bingung lalu nggak sholat. Ini nggak benar. Karena walaupun berbeda masalah jahar sirnya, tapi keempat mazhab ini tetap sepakat bahwa sholat itu wajib. Inilah Pak Ustadz, saya sedang mengaji perbandingan mazhab, lagi nyari kira-kira mana yang sholat itu yang mengatakan sunat ya.
Enggak ada. Semuanya sholat itu fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Masalah teknisnya saja yang mereka berbeda pendapat. Makanya kalau ngaji fikih, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Syekh Wahbah Zuhaili, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, Al-Fiqhu alal Madhahibil Arba'ah, yang lebih tua lagi, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, Imam Ibnu Rushd. Ibnu Rushd itu luar biasa. Fikih 4 mazhab di kepalanya. Dan patungnya ada di Spanyol, megang kitab sambil megang kening, mikir. Tulis saja. Tapi namanya di Eropa tidak Ibnu Rushd, Averroes. Jadi Bapak Ibu yang mau ngasih nama anak, Ibnu Rushd, malu Pak Ustadz ke Arab-Arapan, Averroes. Masya Allah, tabarakallah, megang kitab. Kenapa? Karena dia bisa menjelaskan teori-teori filsafat Aristoteles, Socrates, Demokritos yang tak tercerna oleh orang Eropa. Dijelaskannya begitu mudah dan gamblang. Jadi kalau Ibnu Rushd itu kuliah sekarang, dalam bidang fikih, dia dosen di Fakultas Syariah. Dalam bidang filsafat, dia dosen ilmu filsafat Yunani. Luar biasa. Hari ini, fikih nggak jelas, filsafat ngalor ngidul. Apa yang bisa kita wariskan ke anak-anak kita? Maka yang kedua adalah ibadahnya mesti benar. Ibadahnya benar, akidahnya nggak benar, nggak diterima. Akidahnya benar, ibadahnya nggak betul, nggak ada bekal menghadap Allah. Soleh yang ketiga adalah berakhlakul karimah. 2 tahun kena online ini error akhlak anak kita. Pakai jilbab, tapi pakai celana pendek. Kenapa? Karena yang dipentingkan dalam online kan setengah aja. Pakai jas, pakai dasi, tapi nggak pakai celana. Yang penting setengah. Tanya gimana? Sudah online semua? Sudah Pak. Yang ke bawah dia udah nggak peduli lagi. Ini, Alhamdulillah COVID berakhir. Kita pun bisa ketemu. Kita perbaiki. Gara-gara medsos bahasanya sudah bahasa WhatsApp semua. Dulu kita kan kalau ngomong sama tamu diajarin sama orang tua. Ya Pak, ya Bu, ya Yai, ya Om, ya Tante. Sekarang enggak. Apa kabar? Sehat? Assalamualaikum. UAS RWB. Bahasanya sangat singkat dan tanpa intonasi. Sekolah di mana? Di sana. Kelas berapa? Kelas 1. Kalau kita dulu diajarkan ada respon, ada senyum. Sekarang tertulis di keningnya, not responding. Ini akhlakul karimah, sopan santun, tata krama, ini Masya Allah budi bahasa. Apalagi bagi kami yang dari Pulau Sumatera, itu kalau sampai ke Yogyakarta ini terasa betul di sini orangnya lembut. Kalau nunjuk itu, Masjid At-Taqwa di mana? Di sana. Kalau kami di sana kan mana? Sana. Beda. Di sini untuk menunjuk dengan telunjuk pun sopan. Kalau kakinya terinjak, Mas mohon maaf, kakinya jangan diinjak. Lembut sekali. Mohon maaf, hujan turun. Hujan, basah jemuran di belakang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lain Padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain suku, lain tradisi, lain tata krama sopan santunnya. Ketika saya sampai ke Aceh, disambut sama orang Aceh. Mereka mengambil tanam-tanaman, diletakkan di dalam mangkok, ada airnya, lalu disiramkan. Rupanya begitu mereka menyambut tamu. Namanya pesejuk. Begitu sampai saya di Kalimantan, sebelum turun dari pesawat dibisikkan, Ustaz Somad, nanti siap-siap megang golok. Megangnya sebelah kanan. Oke. Nanti Ustadz akan disambut dengan tebu berwarna hitam. Terus tebunya Ustadz bacok, mesti putus sekali. Oke. Begitu sampai, Alhamdulillah putus sekali. Begitu sampai ke Papua, Ustadz Somad nanti akan disambut di airport dengan piring yang sangat besar. Makan? Enggak. Nanti kaki Ustadz diinjakkan di piring besar itu ada gambar burung kasuari. Oh begitu, disambut dengan tarian Papua. Berbeda cara mereka menyambut. Tapi begitulah tata krama sopan santun memuliakan tamu yang luar biasa.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sampai ke Sumatera Barat dengan Bapak Bupati disambut dengan tepak daun sirih dengan tarian ting 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 tepak sirih. Saya pun silakan Ustaz Somad, saya ambil satu sirih, saya gulung, saya masuk ke dalam. Masya Allah. Saya lihat Pak Bupati rupanya disobek dikit aja. Itulah perlunya kita tahu bagaimana adat istiadat ini. Bunyi hadisnya satu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim dhaifahu, muliakan tamu. Itu maka Bapak Ibu nggak dikasih kue karena kami yang tamu. Muliakan tamu. Tapi cara memuliakannya nggak sama antara satu daerah dengan daerah yang lain. Nusantara dengan kekayaannya yang luar biasa. Di tempat kita, itu kalau kita megang kepala, oh itu pantang sekali. Jangan pegang kepala saya, ini dibayar zakat fitrah. Jawab sama dia, saya zakat mal juga bayar. Tapi di Mesir, orang megang kepala biasa aja. Abdul Somad, kaifal? Kaifahalu kata dia. Tapi tempat kita nggak biasa. Dan di tempat kita kalau ada orang, oh itu pantang sekali. Tapi bagi orang Mesir itu biasa. Yang nggak boleh itu justru sendawa. Jadi beda. Nanti adik-adik anak baru, mahasiswa baru, kalau sudah sampai di sini jangan pakai sarung ya. Di tempat kita justru memuliakan kiai, kalau sowan ke tuan guru pakai sarung, menghormati. Sholat ke masjid pakai sarung. Di Mesir pakai sarung itu manten anyar. Nanti kalau nunggu bis, nggak dapat kursi tempat duduk, mendingan duduk di atas batu daripada jongkok. Jangan jongkok, jongkok pantang. Ini apa namanya? Ini etika, ini akhlak, ini budaya. Budaya ini hasil kreasi manusia cipta karya karsa yang tak sama antara suku dan bangsa. Kita mesti tahu, mengerti itu supaya jangan sampai salah adab. Orang Arab menyebutnya qalilul adab, tidak ada sopan santun, tata krama. Tapi ada yang lebih tinggi daripada etika. Itu disebut dengan akhlakul karimah. Allah memuji Nabi itu bukan karena sholat sampai sujudnya lama. Nabi itu dipuji apa kata Allah SWT? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlakmu amat sangat mulia. Begitu Allah SWT memuji, memuliakan kita. Jadi selama saya duduk dengan ustadz-ustadz muda yang luar biasa ini, saya banyak sekali mendapatkan akhlak dari mereka tentang sopan santun, tentang budi bahasa. Saya berharap anak-anak saya, Mizyan Hazik Abdillah, Sami Ahmad Misbahi Ibadillah, bisa mengikut akhlak-akhlak mereka. Sehingga nanti ketika mereka muda, anak-anak saya sebaya dengan mereka, oh ini sahabat ayah kami dulu, ini adalah sahabat ayah kami. Mereka akan menyambung tali silaturahim, persahabatan di dunia, bersama di Masjid At-Taqwa, mudah-mudahan bersama pula di surga Jannatul Firdaus nanti insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Kesimpulannya, syarat soleh 3. Pertama, soleh akidah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Soleh ibadah, mengikut tuntunan Rasulullah SAW. Soleh berakhlakul karimah, maka layaklah orang itu disebut dengan soleh. Rabbana hablana minas solihin, Rabbana hablana minas solihin, Rabbana hablana minas solihin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah ya. Luar biasa kajian kita pagi hari ini, menambah semangat dan Masya Allah materi yang beliau sampaikan, soleh akidah, soleh ibadah dan juga soleh akhlak karimah, insya Allah akan menjadi bekal kita untuk kemudian menjadikan Indonesia ini semakin berkah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan bubar dulu karena setelah ini akan ada penyerahan kenang-kenangan dari takmir masjid kepada para asatid kita yang ada di depan kita ini, dan juga insya Allah
pagi hari ini Ustadz Abdul Somad akan mengajak kepada Bapak Ibu semuanya untuk menyempurnakan kesolehan kita bersama. Salah satu di antara amalannya orang soleh adalah beramal dengan cara yang cerdas. Apa itu dengan cara yang cerdas? Karena ada amal yang tidak terputus ya sampai kita meninggal. Yaitu yang pertama adalah ada 3 amalan. Yang pertama adalah sodakotun jariyah, ya, sodakotun jariyah. Kemudian al ilmu yuntafa'u bihi. Kemudian waladun solihun yat'ulahu. Jadi sodakoh jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat yang insya Allah disampaikan oleh para asatid kita, dan juga anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, kita akan mengajak bagi para anak-anak yang soleh untuk berinfak bersama, bersedekah bersama dengan sodakoh jariyah, dan insya Allah Ustadz Abdul Somad akan membimbing kita semuanya untuk menggalang dana pembangunan pengembangan masjid At-Taqwa Minomartani ini untuk pengembangan dan menyebarluaskan dakwahnya dengan ruangan media dan lain sebagainya. Maka untuk itu kepada Al-Ustadz, Tuan Guru Ustadz Abdul Somad, kami persilahkan. Masjidnya diperluas karena sudah tidak dapat menampung jamaah. Tidak mungkin 2, 3, 10 tahun akan datang begini terus. Maka atapnya mesti luas ke depan. Amin. Lalu kemudian tidak hanya sekedar ngaji. Karena ngaji selesai. Bagaimana dengan anak-anak kita? Mesti ada TPA. Mesti ada TK Quran. SD Quran. SMP Quran. SMA Quran. Sampai nanti semuanya menjadi generasi Qurani. Sekarang model zamannya multimedia, maka mesti ada satu ruangan multimedia. Masjid mesti punya channel YouTube. Masjid mesti ada semua pengajian direkam. Ada tim editing, ada uploader yang mengupload, ada yang memperhatikan multimedia ini yang betul-betul profesional. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantazir sah. Kalau diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Lalu kemudian masjid tidak selamanya ngemis meminta. Mohon maaf, nauzubillah. Masjid punya usaha. Ada toko, ada ruko, ada jual sembako. Lalu kemudian ketika Ustadz tausiah ceramah, tablik akbar. Selesai tablik akbar, belanja ke warung sebelah. Sehingga masjid punya jamaah, tapi uangnya tidak keluar dari masjid. Sekarang yang terjadi, masjid punya jamaah, tapi uang jamaah keluar masjid, belanjanya ke tempat lain. Maka kalau dikelola jamaah ini dengan baik, saya yakin dan percaya, masjid yang sudah hebat, megah, mewah hari ini, ke depan masjid ini menjadi masjid contoh, sehingga saudara-saudara kita dari Sabang sampai Papua akan datang mengambil contoh ke Masjid At-Taqwa ini, insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Duit yang kita cari, ma'akal tafafnaita, yang kau makan busuk. Wa malabis tafablaita, yang kau pakai lapuk, yang dimakan busuk, yang dibelikan ke pakaian lapuk. Wa matasaddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan pembebasan tanah, semen 1, 2, 3 sak, batu bata, batu kerikil, kosen pintu, besi kubah, itu akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa semuanya total? Tolong tarik napas panjang dulu, takut kaget. Biasanya orang kalau belum sarapan memang agak berat mendengar ini. Kebutuhan dana sekitar 7 miliar. 7 miliar itu kalau kita belikan cendol, berenang sambil minum cendol. Tapi itu sebetulnya sedikit. 7 miliar itu tidak ada apa-apanya. Karena jumlah kita yang begitu banyak. Satu batang lidi kalau dikumpulkan diikat menjadi sapu lidi yang luar biasa. Berawal dari butiran-butiran pasir, batu kerikil akan menjadi gunung yang menjulang tinggi. Saya yakin dan percaya. Berapa banyak berawal dari langkah tapak kaki kecil, akhirnya menjadi lari yang kencang luar biasa. Tapi jangan sampai jamaah lari gara-gara mendengar 7 miliar ini. Semakin semangat bisnis, semakin semangat cari duit, semakin semangat usaha, targetnya terwujud ini semua insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Saya mau setelah tabligh akbar pengajian ini, orang akan ramai-ramai datang ke pengurus Masjid At-Taqwa bertanya, berapa meter tanah yang mau dibebaskan, berapa kelas, berapa asrama, berapa TPQ, berapa TPA.
Itu hasil dari pengajian. Saya tidak ingin hanya sekedar cerita kemarin ketika asatis, Masya Allah, sampai sendal saya hilang. Bukan itu. Hasil dari pengajian adalah ketika semangat umat untuk membangun akhirat lebih. Al-Kayyis, siapa itu orang yang cerdas? Bukan yang IP-nya 4. Mandana nafsahu, dia tekan hawa nafsunya. Hawa nafsu mau rumah baru, hawa nafsu mau mobil baru, hawa nafsu mau adalah yang baru-baru. Wa amila lima ba'dal maut, yang dia pentingkan adalah amal setelah kematian. Kalau bapak bukan penghafal Quran, ibu bukan ustazah, bapak bukan ulama, ibu bukan hafizah, tapi ingin dapat pahala penghafal Quran mengalir sampai hari kiamat, supportlah masjid dan rumah Quran. Hadiahkan pahalanya untuk almarhum ayah, almarhumah ibu. Maka insya Allah batu bata, batu kerikil, semen kosen, pintu, kubah, jendela, itu tidak mungkin dijual. Karena wakaf 3. La yuhabu, tidak bisa dihibahkan. Wala yuba'u, tak bisa diperjualbelikan. Wala, tidak bisa dihibahkan. La yurasu, tidak bisa diwariskan. Rumah kita yang hari ini kita bangga-banggakan, begitu kita mati, habis, dijual, dibagi ke anak cucu. Mobil ditarik dialer karena baru bayar DP, bayar 3 bulan angsuran. Yang kekal abadi, nih Masjid At-Taqwa. Saya kalau ditanya Allah, insya Allah sudah lepas. Sudah kau sampaikan Abdul Somad? Sudah ya Allah. Ada mereka nyetor. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita bisa bersama mensupport ini insya Allah. Amin ya Allah. Nanti saya tetap akan buatkan video lengkap dengan nomor rekeningnya, kita buatkan. Jamaah dimanapun berada, mari support pembangunan masjid. Biru ikut nomor ini, nanti kita posting di Instagram. Masya Allah, tabarakallah. Takbir. Maksudnya yang belum follow. Jazakumullah khairan katsira, barakallahu fikum. Kepada Ustaz Abdul Somad, kepada adik-adik yang tadi mengedarkan kotak infak, silahkan bisa mengedarkan lagi. Kita habiskan harga kita pagi hari ini untuk infak dan sedekah jariah yang insya Allah akan membangun masjid peradaban, yaitu Masjid At-Taqwa Minun Matar ini. Dan sambil kita menyerahkan, atau doa dulu Ustaz ya. Doa dulu, setelah silakan adik-adik bisa mengedarkan kotak infak sambil kita mendengarkan doa, melantunkan doa bersama dibimbing oleh Ustaz Abdul Somad dan kita mengaminkan. Bagi adik-adik silakan untuk bisa menyebar kotak infak lagi kepada Ustaz, kami persilahkan monggo. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعلنا من التوابين, jadikan kami orang yang bertaubat atas dosa-dosa kami ya Allah. Waj'alna minal mutatahhirin, jadikan kami orang yang mensucikan hati, pikiran, amal kami. Waj'alna min ibadikas salihin, jadikan kami hamba-hambamu yang saleh. Rabbana hablana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, jadikan keturunan kami keturunan yang baik-baik. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, jadikan pasangan hidup kami, anak keturunan kami, orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami ya Allah. Wa alhiqna bis salihin, sertakan kami, gabungkan kami, satukan kami dengan orang-orang saleh. Ma'an nabiyyin, bersama para nabi. Was siddiqin, bersama orang yang benar. Was syuhada, bersama orang mati syahid. Was salihin, bersama orang-orang yang saleh. Allahumma adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surgamu bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma dafa'anna al-ghalaa wal waba' wal fahsya' wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri kami, negara kesatuan Republik Indonesia, dari malapetaka, bencana, musibah. Jauhkan dari segala perbuatan keji dan munkar ya Allah. Allahumma aftah lana abwabal khairi wa abwabal ni'mati wa abwabal barakah. Bukakan untuk kami pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu nikmat, pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu rezeki. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fih. Berikan kami rezeki yang halal barakah, supaya kami dapat membangun masjid, supaya kami dapat membangun rumah Quran,
supaya kami dapat amal jariah setelah kami mati nanti menghadap-Mu ya Allah. Allahumma jma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Satukan kami dalam surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.